Perkenalkan, nama saya Priti Mutiara Here. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir matematis SD, koneksi, kritis, dan kreatif. Pertama ada pengertian kemampuan koneksi. Kemampuan koneksi adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika, baik antar konsep dalam matematika itu sendiri, maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya. Yang berikut ada pengertian kemampuan kritis, yaitu pengertian kritis matematis merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi matematis, mengevaluasi solusi, dan menarik kesimpulan yang logis. Yang ketiga ada pengertian kemampuan kreatif, adalah proses berpikir untuk menciptakan atau menemukan ide-ide yang tidak biasa yang menghasilkan berbagai solusi baru untuk membuka masalah tetapi kebenarannya dapat diterima. Yang pertama ada indikator kemampuan koneksi, yaitu mengenali dan menggunakan hubungan antara matematika, yang artinya siswa dapat melihat bagaimana konsep-konsep matematika saling terkait. Yang kedua ada memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan untuk menghasilkan keseluruhan gambaran yang koheren. Yang artinya siswa dapat menyatukan berbagai konsep untuk memahami topik yang lebih luas. Yang ketiga ada mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika, yang artinya siswa dapat melihat bagaimana matematika digunakan dalam situasi dunia nyata. Taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Berapa luas taman tersebut? Bagaimana luas taman tersebut berhubungan dengan konsep perkalian? Nah, di sini saya menggunakan konsep perkalian. Jadi jawabannya, luas taman adalah 10 meter dan kali 5 meter, yaitu 50 meter persegi. Karena rumus dari persegi, panjang adalah P kali L. Contoh penerapan konsep perkalian dalam menghitung luas. Yang berikut yaitu indikator kemampuan kritis. Di sini saya cuma mengambil 2 indikator, yaitu yang pertama ada interpretasi atau kemampuan untuk memahami informasi matematika yang disajikan dalam berbagai bentuk, teks, diagram, tabel, atau grafik. Yang kedua ada analisis, kemampuan untuk memecah masalah matematika menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di sini satu contoh soal kemampuan kritis terkait interpretasi dan analisis, yaitu sebuah toko penjual buah, 3 jenis buah yaitu apel, jeruk, dan mangga. Harga apel 5.000 per buah, buah jeruk 3.000 per buah, dan mangga 7.000 per buah. Jika Ani membeli 2 apel, 3 jeruk, dan 1 mangga, berapa total uang yang harus ia bayar? Jadi di sini jawaban analisisnya yaitu 2 dikali dengan 5 ditambah 3 kali 3 ditambah 1 kali 7 sama dengan 10 ditambah 9 ditambah 7 sama dengan 26.000. Jadi total uang yang harus dibayar Ani adalah 26.000. Yang berikut indikator kemampuan kreatif. Yang pertama ada kelancaran atau fluensi, kemampuan menghasilkan banyak ide atau jawaban. Yang kedua ada keaslian atau originality, yaitu kemampuan menghasilkan ide atau jawaban yang unik dan tidak biasa. Yang ketiga ada keluasan, yaitu flexibility, atau kemampuan menggunakan berbagai strategi atau pendekatan dalam menyelesaikan masalah.
Dan yang keempat ada keterincian atau elaboration, yaitu kemampuan mengembangkan atau memperluas ide atau jawaban dengan detail. Nah, di sini satu contoh soal kemampuan kreatif, yaitu ada 24 kelereng yang akan dibagikan kepada beberapa anak. Berapa banyak anak yang mungkin menerima kelereng dan berapa banyak kelereng yang akan diterima setiap anak-anak. Jadi, jawaban yang kreatif akan mencakup berbagai kemungkinan, seperti 2 anak masing-masing 12 kelereng, ada juga 3 anak masing-masing 8 kelereng, ada juga 4 anak masing-masing 6 kelereng, dan 6 anak masing-masing 4 kelereng. Kenapa di sini banyak kemungkinan? Jadi di sini adalah kreatif, yaitu di mana 3 dikali 8 adalah 24 dan seterusnya. Nah, yang berikut ada penilaian kemampuan koneksi, kritis, dan kreatif. Aspek kemampuan matematis yaitu yang pertama ada koneksi, indikator yaitu mengaitkan konsep matematika dengan situasi dunia nyata. Contoh penilaian yaitu yang tadi soal cerita tentang menghitung panjang dan lebar sebuah taman. Kriteria penilaian ada skor 1-4, yaitu yang keempat ada mampu mengaitkan konsep matematika dengan sangat baik. Yang ketiga, mampu mengaitkan konsep matematika dengan baik dan memberikan contoh yang cukup relevan. Yang kedua ada mampu mengaitkan konsep matematika dengan kurang baik dan memberikan contoh yang kurang relevan. Yang kesatu ada tidak mampu mengaitkan konsep matematika dengan situasi dunia nyata. Jadi skor di sini untuk anak-anak yaitu 4, karena mereka mampu mengaitkan konsep matematika dengan sangat baik dan memberikan contoh yang relevan. Yang berikut yaitu kritis. Indikatornya yaitu menganalisis informasi matematika. Di sini soal interpretasi dan analisis, yaitu mampu menjelaskan peran matematika dengan sangat jelas dan memberikan contoh yang mendalam. Jadi skor bagi anak-anak yaitu keempat. Yang berikut yaitu kreatif. Indikatornya membuat soal matematika sendiri. Dan di sini soal cerita banyak kelereng dibagi di setiap anak. Jadi penilaiannya yaitu nomor 4 juga, mampu mengidentifikasi informasi yang relevan dan tidak relevan dengan sangat tepat. Jadi skor bagi anak-anak yaitu 4. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.